Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke presentasi, kami dari tim Posyantek Kecamatan Cingambul akan menampilkan video tentang alat anyam semi otomatis terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sujaro APMP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka. Majalengka adalah salah satu penghasil kerajinan anyaman bambu yang terkenal kualitas dan aneka kerajinannya. Produk-produknya juga dipasarkan bukan hanya di dalam daerah, tetapi juga di luar daerah. Untuk mengefisiensi waktu dalam produksi aneka anyaman bambu bagi para pengrajin anyaman bambu yang ada di Kabupaten Majalengka, maka dibuatlah alat anyam bambu semi otomatis. Kami mengharap dan selalu mendorong agar alat anyam semi otomatis ini dapat dimanfaatkan dan di seluruh sentra produksi anyaman bambu yang ada di Kabupaten Majalengka agar hasil produksi selalu meningkat dan menambah target pasaran yang lebih luas. Jadi Pak Camat, hari ini saya akan perkenalkan inovasi terbaik dari anak Cingambul asli yang namanya Pak Heri ya, Pak Heri ya. Ini Pak Heri, beliau menciptakan alat anyam semi otomatis ini Pak Camat, Pak Kapolsek. Perlu diketahui juga bahwa alat ini intinya mempermudah pekerjaan lah. Selain efektivitas, ini mudah dikerjakan Pak oleh siapapun. Kalau yang biasanya kan manual seperti gitu ya Pak ya. Nah kalau sekarang pakai alat semi otomatis ini akan lebih mudah Pak. Kemudian yang selanjutnya juga bahwa teknologi ini Bang Heri ciptakan itu ya untuk meningkatkan produktivitas juga Pak. Nah, jadi Pak Heri tolong dijelaskan ke Pak Danramil, ke Pak Camat, ke Pak Kapolsek. Selain Pak Heri menciptakan ini karena memang kekurangan ini, apakah ini alat ini juga diciptakan untuk setiap usia gitu mudah menggunakan ini Pak Heri? Enggak, ini cuman ya kekurangan barang gitu. Kekurangan barang. Tapi dikerjakan oleh anak kecil bisa? Bisa. Orang tua bisa. Sehari bisa berapa? Itu yang sudah kalau satu hari dapat 30 biji. 30 biji. Untuk apa nih spesialisnya untuk apa? Ini kan udah ada nih seperti ini. Untuk apa nih? Dibikin buat apa ini? Ini dibuat tutup ini nih. Boboko ini nih. Oh, buat tutup boboko ini. Selain ini juga kan lihat hihit yang kayak gitu juga ini juga ya mengerjakannya bisa mungkin. Cuma mungkin dibeli kecil-kecil ya Bang Heri ya. Jadi Bang Heri menciptakan ini. Awalnya kan dulu pernah menciptakan tahun 2018. Awalnya menciptakan ini Pak Camat ini nih. Sebelum ini? Ya sebelum itu ke sini. Sekitar tahun 2018 ya Pak Heri ya. Terus yang membedakan ini dengan ini gimana Pak? Ya lebih mudah ini, kalau ini khusus sama laki-laki, nggak bisa sama perempuan. Soalnya ini di tangan semua ini nggak bisa pakai kaki. Oh ini jadi pakai kaki ya, jadi mengerjakannya kaki juga ke bawah. Teknologi Pak Heri yang terbaru ini udah ada yang pesen-pesen belum nih buat dibikinin sama Bang Heri? Belum dipromosiin. Oh belum dipromosiin, baru yang itu ya yang udah laku ya. Nanti kita bareng-bareng dari Posyantek karena kebetulan Posyantek ini selain membina terkait dengan bagaimana cara kelembagaan dan sebagainya Pak Camat, juga kita punya kewajiban juga untuk memasarkan produk ini Pak, karena walau bagaimanapun ini harus bisa menjadi daya beli di sininya, bisa dipasarkan juga ke luar sehingga menjadi nilai ekonomis bagi Mang Heri ya. Mang Heri ya, ya kebetulan kami dari Posyantek ada saya, ada Bu Lina, Sekretaris Bu Nung ya, mungkin nanti ada bimbingan juga dari Pak Camat ya. Mudah-mudahan Mang Heri bisa lebih meningkatkan lagi kreativitasnya ya Mang Heri ya.
Baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri yang saya hormati, Ibu Kabid DPMD Kabupaten Majalengka beserta tim Posyantek dari Kabupaten Majalengka yang juga saya hormati, serta hadirin sekalian yang juga saya hormati. Perkenalkan, nama saya Lina Herlina, bersama rekan saya dari Posyantek Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Bapak Ajat Sudrajat SE, dan Bapak Heri selaku inovator alat anyam semi otomatis terbarukan, yang pada kesempatan hari ini akan saya presentasikan. Next. Latar belakang masalah, poin 1. Seperti yang kita ketahui bahwa Desa Muktisari itu merupakan sentra produksi kerajinan anyaman yang ada di Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Ini sudah terjadi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Produk yang dihasilkan itu diantaranya ada boboko, ada penyaringan, ada souvenir, dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Nah, poin 2. Anyaman dasar tutup boboko itu didatangkan dari luar daerah. Anyaman dasar tutup boboko itu seperti ini. Ini didatangkan dari Kecamatan Raja Desa Kabupaten Ciamis. Nah, inilah titik poin kenapa terciptanya alat anyam semi otomatis seperti ini. Awal masalah dari pembuatan anyaman dasar boboko ini adalah yang pertama, produksi manual tutup boboko rata-rata hanya menghasilkan 5 buah per harinya. Dilanjut poin 4, yaitu upah kerja tidak sesuai dengan waktu pengerjaan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa upah atau harga dari anyaman dasar tutup boboko ini adalah 35.000 per kodi, dan itu membutuhkan waktu 4-5 hari pengerjaan. Bisa dibayangkan, itu pendapatan per harinya rata-rata hanya 8.000 rupiah saja. Nah, itulah yang mendasari kenapa anyaman dasar ini didatangkan dari daerah lain. 5. Generasi muda kurang tertarik dengan kegiatan menganyam. Di era modern seperti sekarang ini Bapak dan Ibu, generasi muda itu cenderung menganggap bahwa kerajinan anyaman ini kurang menarik, kurang mendapat penghasilan, sehingga ketertarikan untuk mempelajari anyaman ini sangat rendah. Untuk melestarikan anyaman ini di Desa Muktisari itu cenderung menurun setiap tahunnya. Itulah kenapa inovasi ini diciptakan. Next, rumusan masalah. Apakah dengan alat anyam semi otomatis terbarukan ini dapat meningkatkan hasil produksi anyaman? Jawabannya adalah ya. Karena perbandingan pengerjaan manual dengan pengerjaan oleh alat anyam semi otomatis ini adalah 1:6. Sehingga hasil yang didapat pun dapat meningkatkan hasil dari produksi itu sendiri. 2. Apakah dengan alat anyam semi otomatis terbarukan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat? Jawabannya adalah ya. Karena dengan meningkatnya hasil produksi ini otomatis penghasilan dari masyarakat atau pengrajin Desa Muktisari Kecamatan Cingambul ini juga ikut meningkat. 3. Apakah dengan alat anyam semi otomatis terbarukan ini dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap pelestarian kerajinan anyaman? Jawabannya juga ya. Generasi muda cenderung menganggap bahwa anyaman sekarang itu adalah sesuatu yang jadul, sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk dipelajari oleh mereka, karena mereka termasuk generasi Gen Z yang berpikirnya sudah modern, sudah berbaur dengan teknologi yang sudah modern sekarang ini Bapak dan Ibu, sehingga untuk pelestarian kerajinan anyaman khususnya di Kecamatan Cingambul itu perlu sangat membutuhkan perhatian kita untuk kelestarian di masa yang akan datang. Alih teknologi dari manual ke alat anyam semi otomatis. Untuk foto yang pertama, ini adalah kegiatan masyarakat di Desa Muktisari Kecamatan Cingambul. Biasanya mereka menganyam itu dilakukan secara berkelompok di halaman
atau di teras rumah masing-masing. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari rasa jenuh dan untuk sharing tentang kegiatan menganyam itu sendiri. Kemudian seperti yang saya kemukakan di awal bahwa masalah yang dihadapi penganyam untuk memproduksi terutama alat tutup boboko ini, di tahun 2018 Bapak Heri ini menciptakan alat yang seperti foto di atas. Nah, ini sudah diproduksi dan sudah dipasarkan, namun pemasarannya masih terbatas dikarenakan persoalan permodalan Bapak dan Ibu. Jadi produksinya hanya sebatas by order saja. Masih di foto yang pertama, punten. Masih di slide yang sebelumnya, punten. Kekurangannya dari alat ini, cara pengerjaannya. Dari cara pengerjaannya, seperti di foto yang terlihat Bapak dan Ibu, bahwa pengerjaan itu dilakukan dengan cara posisi duduk yang sangat tidak nyaman. Itu pinggang, lutut itu bisa kena. Nah, kemudian inilah yang menjadi titik dasar untuk Bapak Heri ini berpikir kembali bagaimana caranya beliau menciptakan lagi alat anyam semi otomatis yang terbarukan seperti ini. Ini dibuat dan diinovasi di tahun 2024. Alatnya seperti ini. Cara kerjanya yaitu ini bilah bambu dimasukkan Bapak dan Ibu, nanti ini akan membuat polanya sendiri. Mungkin nanti akan dijelaskan di sesi tanya jawab ya Bapak. Next, spesifikasi alat. Bahan ini semuanya full terbuat dari papan kayu. Rodanya juga roda papan kayu, 3 roda berdiameter 15 cm, tuas kaki 2 tuas kaki 60 cm, dudukan bambu 30 vertikal, 30 cm, 30 horizontal. Roll bahan kayu tipis berdiameter 15 cm dan ukuran untuk alatnya adalah tinggi 80 cm, lebar 40 cm, serta panjang 80 cm. Next. Tujuan dan sasaran. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Diharapkan dengan terciptanya alat ini, kuantitas untuk hasil produksi dari anyaman bambu terutama untuk produksi dasar tutup boboko ini bisa lebih meningkat lagi Bapak dan Ibu, sehingga itu mempengaruhi juga untuk segi kualitasnya, karena untuk pengerjaan dengan alat ini otomatis hasil yang dihasilkan juga itu akan cenderung rata. Beda dengan pengerjaan manual. Manual biasanya kan cenderung hasilnya itu tidak rata, atau kalau kita salah dalam satu pola itu biasanya akan mempengaruhi atau akan salah dalam semua polanya. Itu yang terjadi pada anyaman. 2. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan bekerja. Seperti yang Bapak dan Ibu terlihat bahwa di alat anyam otomatis yang pertama itu pengerjaannya sangat tidak nyaman sekali. Itu waktu pengerjaannya itu tidak lama dikarenakan posisi duduk yang tidak enak, tidak nyaman. Kalau dengan posisi duduk seperti ini posisi pinggang dan lutut itu bisa lebih rileks Bapak dan Ibu. 3. Menjadi produsen alat anyam yang mudah dipasarkan dan diminati home industry anyaman. Inilah tujuan kami yang paling utama Bapak dan Ibu, untuk memasarkan dan lebih mengenalkan produk ini. Jelas kami membutuhkan perhatian dari seluruh elemen, terutama dari pemerintah daerah, bahwa dari segi permodalan, dari promosi, kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah tersebut, sehingga nantinya ke depan diharapkan bahwa alat mesin ini mampu diproduksi secara massal dan dipasarkan. Masih lama Bu waktunya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mengawali
pertanyaan. Pak, ini Bu siapa Bu? Bu Lina. Bu Lina, Pak Ajat, ini Pak Heri. Bu Lina, Pak Ajat, Pak Heri. Oke, satu tim ya Bu Tek. Baik Bu, menarik sekali. Saya mungkin sudah lama, saya namanya nganyam itu sejak saya SD soalnya. Dulu kan SD kan bentuk ketupat itu ya cuma dari bambu. Tapi itu kan masih manual. Dan ini saya melihat ternyata bisa ada alat untuk membuat satu penganyaman yang berbentuk alat ya. Pertanyaan saya mungkin tolong dikasih penjelasan kira-kira perubahan dari yang manual sebelumnya yang sekarang ini seminya di mana, otomatisnya di mana. Itu supaya kita lebih jelas ya. Pasti ada perbedaan di situ yang membuat ada nilai tambah, ada lebih produktif, lebih efektif, itu yang pertama. Terus yang kedua ini memang baru stereotip ya, contoh ya, warnanya putih kan, makanya untung tadi itu Pak Heri nggak pakai kaos putih, celana panjang putih, topi putih. Wah, itu kalau malam kan ngeri Bu. Jadi kalau pas pentas di sini tadi harus caranya pakai seragam putih semua, itu lebih bagus lagi ya. Ya, ini alat dengan kayu apapun bisa ya. Atau hanya ada kayu spesifik yang bisa dibuat. Mungkin misalkan kayu sengon atau misalkan kayu meranti atau apa. Karena ini kan bicara mungkin kualitas dan daya tahan. Kalau mungkin ada bahan pilihan yang bisa lebih bagus untuk alat ini, barangkali lebih bagus. Kalau ini nanti, ini menarik karena saya melihat ini menjadi satu komoditas yang barangkali akan punya prospek untuk bisa dikembangkan. Satu paket ya. Mungkin kalau posisi apa tadi duduk kemudian posisi dengan alat itu lebih sehat, lebih safe, lebih nyaman. Nah itu harusnya dikasih ini sofa ini ya. Itu Pak Bayu nih harusnya nanti inovasinya kasih sofa yang lebih halus lagi kan, bisa sambil tidur, bisa sambil kerja kan gitu kan, bukan sambil duduk, sambil tidur bisa ngerjain ini. Ya nyaman menghasilkan, ya Pak Heri ya, harus yang ditanya Pak Heri, jangan bukan Bu Lina atau Pak Ajat. Terus yang ketiga saya butuh testimoni dari Pak Hari selaku inovator, selalu pengguna. Nanti yang dijawab Pak Heri. Saya cuma pengen nanya bagaimana testimoninya Pak Heri menggunakan alat ini dengan alat yang sebelumnya, baik kenyamanan, mungkin cara kerja dan lain-lain. Itu testimoninya langsung dari Pak Heri. Nanti jawaban ketiga. Itu aja Bu Lina, Pak Ajat dari saya. Terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat memberikan beberapa masukan dan juga pertanyaan. Yang pertama tadi kami diminta untuk menjelaskan di mana semi otomatisnya itu di mana kan, seperti gitu. Sebenarnya begini Pak, kalau otomatis kita berpikir seperti mekanik, mungkin ini tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh kami Pak. Kami lebih cenderung lebih ke marketing Pak barangkali. Kami ingin menawarkan yang beda dengan yang lain dan Pak Heri memaksa kita untuk menamai ini adalah semi otomatis Pak. Kita tidak bisa memaksakan nama Pak. Karena walau bagaimanapun kami sadar Pak bahwa ini semuanya tidak ada unsur mekaniknya, nggak ada. Karena yang namanya otomatis selain berubah fisik juga Pak ya, mungkin pengerjaannya juga mungkin akan membutuhkan tenaga mekanik. Untuk otomatisnya, semi otomatisnya sekali lagi ini hanya penamaan belaka Pak. Ini hanya penamaan belaka. Itu yang pertama yang mungkin bisa kami jelaskan. Mungkin terkait dengan nama nanti kita akan berdamai mencoba memohon ke Pak Heri untuk bisa mengganti nama ini ya Pak ini. Kemudian yang kedua dari tingkat kenyamanan dan keamanan tentunya Bapak, bahwa setelah kalaulah saya yakin Bapak tahu lah bagaimana nganyam itu kebanyakan duduk. Rasa-rasanya itu kurang nyaman Pak. Duduk sambil, kalau bahasa Sundanya ada yang emok, kalau perempuan, kalau laki-laki kan sila Pak. Nganyam itu kebanyakannya atau pakai jojodog Pak. Bisa dibayangin Pak kalau itu pengerjaannya 1 tahun 2 tahun dan terus menerus itu melakukan pekerjaan, kita bisa membandingkan dengan posisi duduk seperti inilah. Dengan cara pekerjaan seperti ini saya jamin kenyamanan masih jauh ini Pak. Itu yang pertama. Kami pun Pak dari
sebelum tahun 2018 kita menganyam pakai alat itu, kemudian kita pakai alat ini, jelas kalau kenyamanan itu menjadi unsur nomor 2 tadi Pak. Kalau yang pertamanya kan itu lebih mempercepat produksi dari sisi kuantitas juga, dari sisi kualitas juga. Itu tujuan kami yang paling utama, tujuan Pak Heri yang paling utama adalah itu. Barangkali seperti itu. Mohon maaf Pak, yang kedua tadi apa pertanyaan dari Bapak? Oh iya, kalau dari bahan Pak, jujur ini dibuat ini, kalau idenya kurang lebih ide ini adalah 5 bulan ke belakang Pak. Saya datang kembali karena kami dari Posyantek ini selalu keliling desa Pak. Kebetulan saya hobinya keliling Pak sama rekan-rekan. Kalaupun kami tanpa dibayar, Posyantek yang paling ada mungkin hanya di Cingambul Pak. Tidak dadakan seperti ini Pak. Mau ada ada lomba baru ada Posyantek. Kalau kami dari tahun 2016 Posyantek. Kebetulan saya juga ada di UPKD APM Pak. Kami gimana Pak? 2016 Pak, betul. Kami sering membawa alat-alat Pak. Kemudian kami juga sering menciptakan sebetulnya. Ada di Kecamatan Cingambul beberapa inovator Pak. Kami pernah menciptakan mekanik kitchen set yang manual. Itu pernah Pak. Kami gagal. Habis 20 juta Pak kami. Dan modalnya dari kami Pak. Dari Posyantek. Saya tidak pernah dibayar oleh pemerintah, tidak pernah disupport oleh pemerintah terkait dengan apapun. Tapi kami rela Pak. Terus keliling dan kami menemukan Pak Heri. Dan mungkin nanti di unggulan juga kami akan tampilkan juga Pak. Itu sama ada binaan dari kami juga Pak. Nah, terkait dengan bahan ini, jujur awalnya 5 bulan ke belakang kita ngobrol dengan Bang Heri, kita ciptakan yuk alat yang baru lagi ya. Nggak mau kata Pak Heri itu Pak, ceritanya begitu. Tapi setelah kami ngobrol datang, kemudian datang dari DPMD Pak. Saya tolak Pak, katanya mau adain lomba TTG di sini. Enggak kata menurut saya itu enggak lah Pak, Bu. Tapi ya pada akhirnya karya Bang Heri perlu ditampilkan, kami pun dari Posyantek juga perlu memberikan support terhadap pemerintah daerah. Akhirnya di bulan puasa ini baru kami buat Pak. Dan terkait dengan ini, dengan bahan yang dipakai tentunya akan disesuaikan dengan budget Pak. Kami orang jualan Pak. Kalau budgetnya bagus kita bisa pakai suren Pak yang lebih halus dan sebagainya Pak. Kalau ini mudah-mudahan ini menjadi bahan ledekan semua orang yang ada di sini. Tapi piala mudah-mudahan milik Pak Heri Pak. Itu harapan kami Pak. Jawaban yang ketiga. Mudah-mudahan puas Pak. Terima kasih. Kalau ini Pak Heri, kalau ini akan albasiah ya, pakainya ya. Apa namanya? Kayu apa? Kayu pinus. Oh pinus Pak, pakainya pinus. Pinus cuma mungkin karena dicat jadi nggak kelihatan seratnya Pak. Sabaraha sadayana. Sabaraha sadayana. Apanya? Sabaraha apanya? Habis berapa kubik Pak? Ya, habis berapa? Ini ada satu maksudnya. Bikin ini habis berapa lembar kayu, nanti saya akan kubikasikan. Cuma 4 lembar. Cuma 4 lembar, ukurannya mungkin kalau itu cuma 15 cm Pak ya, ke 2 meter 15 lembar lah, kurang lebih segitu Pak. Ya. Barangkali. Ya. Ya. Ini terlepas dari alat Pak ya. Seandainya tadi kan Bapak Ibu sampaikan bahwa 35.000 satu kodi bahan dasaran ya. Oke, seandainya dengan alat ini pun sehari satu kodi 35.000 itu kira-kira cocok nggak Bu? Gini Pak, ini kan kalau 30 ya, kalau ini pekerjaan anyaman tutup beboko ini tidak hitung buruh kerja Pak. Tapi ini sekaligus dengan bahan mungkin sama dengan di Bapak atau gimana. Buat tutup beboko ini, buat ini bahannya itu ya dari kita, dari pembuat Pak. Satunya ini adalah dihargai 5.000 itu Pak, 3.500 Pak. Nah kalau ini sehari 30 dikali 3.500 kurang lebih seperti itu, 45.000 bahannya adalah perkiraan 8.000, jadi 35.000. Tetapi Pak, yang mengerjakan ini tutup beboko ini kebanyakan itu ibu-ibu Pak. Suaminya untuk nganyam bebokonya ini Pak, kami kan karena fokusnya di mesin, di alat maksud kami, sebetulnya kan fokusnya di sini. Harga ini kan lebih menjanjikan. Tadi yang dari masalah tutup bokonya karena memang harganya murah, tidak ada yang mau mengerjakan. Seperti gitu.
terpaksa kita order dari daerah lain, dari Raja Pola, dari Raja Desa, kan seperti itulah. Dari sentra-sentra produksi yang ada di kita di Jawa Barat terutama. Nah, kemudian setelah ada ini, ada peningkatan nilai Pak. Yang tadinya hanya 5.000 sampai 10.000, nah sekarang jadi 35.000 itu udah bersih Pak. Saya pikir untuk kehidupan di kampung 35.000 itu cukup Pak untuk membantu. Kalau dirasa kurang ya pengennya pasti orang-orang pengennya, tapi ya boleh ditanya ya yang buruh anyam itu berapa lah sehari. Pengennya ya mudah-mudahan dengan inovasi yang lain kita bisa meningkatkan 100.000. Kalau bisa itu per 8 jam Pak, kita hitung per 8 jam. Jadi satu harinya itu 8 jam. Ya, itu. maksud saya gini, kalau orang sudah berpikir satu batang bambu itu misalnya dia beli berapa, 20.000, 25.000. Untuk satu batang itu 3 kodi Pak jadinya. 30.000 gitu ya, bagaimana itu ya 35.000 jadi 200.000 gitu ya. Artinya ada peningkatan yang signifikan gitu. Kira-kira terbayang nggak? Ini kan bukan tergantung alat ini adalah alat bantu gitu ya. Bagaimana? Apa yang bisa menjadikan harga bambu 35.000 bisa jadi 200.000 gitu? Oh jadi begini Pak, barangkali begini Pak, ini pengerjaan ini, alih teknologi ini adalah sekali lagi tujuan dasarnya adalah meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas, sekaligus meningkatkan nilai pendapatan. Dari 5.000 ke 35.000 itu adalah peningkatan. Jujur kami pun berpikir begini Pak, ingin 200.000. Apakah terkejar atau tidak? Barangkali waktu harus ditambah Pak. Dengan alat ini jujur hanya mampu 30 biji Pak sehari. Kita hanya bisa menjawab dari 5 sampai 30 sehari. Bukan berarti kami tidak berpikir minimal 100.000 lah. Untuk upah kerja sehari 30.000. Tapi begini Pak, World Bank itu menyatakan $1. Ini 35.000, ini udah lebih Pak kayaknya. Kalau kita merujuk ke World Bank ya Pak ya. Kalau satu bulan itu hanya miskin itu 350.000, kurang dari kemudian yang cukup itu 500.000. Kalau 35.000 dikali satu bulan ya itu udah 1 juta Pak. Kalau dikerjakan oleh anak misalkan dari sekolah SMA, SMP, kemudian oleh ibu-ibu, ini akan sangat membantu Pak kalau dari sisi nilai ekonomis gitu Pak. Maksud saya gini Pak, bisa jadi yang salah itu produknya Pak. Karena kalau kita bikin boboko ya pasti nggak akan naik harganya. Oh tapi iya betul mungkin Pak. dengan produk yang berbeda, yang baru mungkin bisa meng-up dari 35.000 jadi 200.000. Maksud saya begitu. Jadi kadang kita terjebak bahwa ketika terbiasa membuat satu produk, maka kita jor-joran dibikin produk itu, padahal produk itu tidak punya nilai yang lebih signifikan gitu ya untuk dinaikkan. Oh, terima kasih Pak. Begini, saya lupa jawab Pak, maklum Pak ya. Ini adalah alternatif Pak. Nah ini dari aksesoris yang lebih menguntungkan itu dari sini. Kita bikin hihit. Nanti kan ini sebetulnya ini bisa knockdown Pak. Ini bisa diganti lubangnya untuk mengerjakan hihit seperti ini. Kemudian tutup ini. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan bilah bambunya Pak. Itu. Nah kalau ini sengaja kami bawa ini lebih menguntungkan, lebih menjanjikan daripada ini Pak. Kalau ini kan perinnya 6.000 ya Bu ya. Kita jual 6.000. Ini bisa Pak pakai alat ini. Nanti sebetulnya ini bisa knockdown Pak, diganti ininya lubang ininya, dudukan ininya, itu Pak. Jadi kita akan mengerjakan seperti ini. Cuma memang cara pengerjaannya tidak begini Pak, tidak lurus begini, karena ini beda caranya, ada yang dua-dua dan sebagainya. Mungkin kami tidak jelaskan cara menganyam. Terima kasih. Halo, ya. Kalau ini yang bikin proposal dari Posyantek Pak, kami Pak. Oke, sip. Kalau Pak Heri ini lulusan mana? Pak Heri? SD Pak. SD. Oke, nah ini salah satu kerjasama yang bagus menurut saya. Jadi Pak Heri mungkin kesulitan membuat proposal ini ya. Jadi betul Pak, termasuk kami juga kesulitan Pak. Betul. Nah kemudian saya sebentar lagi aja. Saya sangat apresiasi Pak Heri lulusan SD mampu membuat mesin seperti ini. Mahasiswa saya belum tentu bisa bikin mesin ini. Terima kasih Pak, apresiasinya terima kasih. Bisa gambar 3D, tapi belum tentu dan saya yakin nggak bisa bikin
mesin seperti Pak Heri. Jadi mesin yang dibuat Pak Heri itu saya sangat apresiasi. Kemudian kalau bisa ini dikembangkan untuk produk-produk yang lebih baik gitu ya. Nah, atau mekanisme. Pak Heri itu ngerti mekanisasi gitu. Hebat menurut saya. Jadi ngerti mekanisasi tapi dia mungkin komunikasinya tidak bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Nah, itu yang menurut saya bagus, dan ini mari Pak kita kembangkan sama-sama Pak. Jadi dari Amin, siap, dari Pak. Universitas mungkin membantu mekanisasi supaya lebih mudah, supaya lebih, apalagi ini kan ergonomis nih, bukan kenyamanan bekerja pakai sofa gitu, tapi kenyamanan bekerja sehingga betul Pak. Sehingga kerjanya jadi lebih cepat, kemudian ya tidak sakit gitu ya pada saat bekerja lama gitu. Dan itu di universitas itu yang melakukan studi yang seperti itu, dari sisi desain mesin, dari sisi ergonomis, dari sisi produk. Misalkan Pak Ihsan tadi desain produk, jadi arahnya memang mencari produk yang lebih bernilai tinggi gitu. Nah itu, terima kasih. Terima kasih Pak sarannya. Barangkali untuk diizinkan Pak Heri untuk testimoni Pak, tadi barangkali ini menjadi Pak Heri gimana? Satu pesan saya aja, karena ini lomba inovasi ya Pak ya, harus nanti dilengkapi inovasinya seperti apa. Itu penting, karena nanti betul, kalau operasional udah bagus tapi tidak ada bagaimana penjelasan inovasinya seperti apa, khawatirnya ini tidak bisa kita berikan nilai yang representatif ya. Itu saja pesan kita. Silakan Pak. Oh, testimoni ya? Boleh diarahin dulu dikit ya Pak ya. Pak Heri, tolong jelasin karya Mang Heri ini, mulai dari ide Mang Heri bikin ini, kemudian bagaimana efek atau gimana ya, bagaimana setelah membuat mesin ini menjadi satu kebanggaan buat Mang Heri, dan tentunya yang kedua adalah barangkali menambah nilai pendapatan bagi Mang Heri. Mangga dijelasin Bang. Bahasa Inggris boleh? Awalnya begini Pak, ini warisan dari nenek moyang. Yang aslinya ini hasilnya biasanya digini. Ini yang banyak ininya. Bambu ini bambu ini semuanya 60 lembar. Sedangkan yang ke bawah 30, yang ke atas 30. Pengerjaannya dulu begini. Ya begini. Ini berapa menit kalau di menit? Tes. Nah, jadi kalau kebayang Pak berapa menit katanya begitu Pak? Proses pengerjaannya Pak. Ini yang manual, ini yang paling dulu. Tuh masukin ini udah berapa menit, lalu digini juga udah berapa menit. Kalau pakai itu kan bisa sekaligus. Kalau dalam menit ini ya, ini hanya beberapa detik. Ini kalau tinggal menit lah gitu mungkin ya.
1 menit dikali 60. 1 jam ya. Terus dikali 1 hari dikali per jam. Itu dapat berapa kalau dibanding sama yang itu? Jadi mungkin begini ya Mang Heri, idenya mengat ini akibat dari lamanya mengerjakan ini ya Mang Heri ya. Iya. Secara manual 1 jam mungkin 1 pun tidak bisa dikerjakan, hanya 1 hari 8 jam itu hanya 5 Pak dapatnya. 1 hari itu 5. Oke. Baik, cukup Pak Heri. Cukup Pak Heri. Makasih, nanti kalau ada pendalaman biar di luar sesi ini. Ya, betul Pak. Oke, makasih, sukses Pak Ajat, Bu Lina, Pak Heri. Siap. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Dani dari Kabupaten Majalengka. Terima kasih untuk Bapak Dewan Juri atas masukannya serta pendampingan dari Ibu Kabid Majalengka, Ibu Kabid DPMD Majalengka beserta tim. Kami juga mengucapkan terima kasih. Kami dari Posyantek Kecamatan Cingambul mengakhiri presentasi kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.